Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kami kelompok 7 dapat mempresentasikan konsep manajemen bisnis dengan tema contoh perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Saya Syahid sebagai ketua dengan NIM 2311-2013-75. Saya tidak sendiri, yang ditemani oleh rekan kelompok saya. Saya Teresa Chaliska dengan NIM 2310-1120-1471. Saya Yasna Semawati dengan NIM 2310-1120-1698. Saya Herinisa dengan NIM 2310-1120-1255. Baik, selanjutnya ada contoh perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, yaitu yang pertama ada Scarlett Whitening. Scarlett Whitening manajemen bisnis ada beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan keberhasilan sebuah perusahaan atau merek, yaitu ada beberapa faktornya. Yang pertama ada produk atau layanan yang berkualitas. Keberhasilan bisnis seringkali dimulai dengan produk atau layanan yang berkualitas. Jadi Scarlett Whitening dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan dengan baik. Selanjutnya yang kedua ada pemahaman yang mendalam tentang pasar. Memahami pasar target dengan baik termasuk tren konsumen dan pesaing adalah kunci untuk mengembangkan strategi yang efektif. Selanjutnya yang ketiga ada inovasi. Kemampuan untuk berinovasi dan terus memperbarui produk, layanan, atau model bisnis dapat membantu perusahaan tetap relevan dan bersaing dalam pasar yang terus berubah. Selanjutnya yang keempat ada manajemen yang kompeten. Kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang kompeten dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang bijaksana dan pengelolaan yang efisien. Selanjutnya ada pemasaran yang efektif. Kemampuan untuk memasarkan produk atau layanan dengan baik, menciptakan merek yang kuat, dan mencapai pelanggan potensial adalah faktor penting dalam kesuksesan bisnis. Selanjutnya, ada pelayanan pelanggan yang baik, yaitu memberikan pelayanan pelanggan yang baik dan merespon kebutuhan pelanggan dengan cepat dapat membantu membangun loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada manajemen keuangan yang bijaksana, di mana manajemen keuangan yang baik termasuk pengelolaan kas yang efisien dan investasi yang cerdas sangat penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Selanjutnya ada keberlanjutan dan pertumbuhan, di mana kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan terus tumbuh adalah faktor kepentingan dalam menjaga kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya ada kualitas tim. Mempunyai tim yang berkualitas dan berkomitmen adalah aset berharga untuk mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya yang ke-10 ada kepatuhan hukum dan etika. Beroperasi dalam batas hukum dan etika adalah hal yang sangat penting untuk menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan. Jadi setiap bisnis memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda, jadi faktor-faktor yang sudah disebutkan bisa berlaku secara berbeda untuk setiap kasus. Jadi keberhasilan bisnis seringkali merupakan hasil dari kombinasi faktor-faktor tersebut, dan mungkin ada faktor-faktor lain yang lebih spesifik yang memengaruhi kesuksesan Scarlett Whitening dalam manajemen bisnis mereka. Selanjutnya ada Wardah. Wardah adalah salah satu merek kosmetik asal Indonesia yang telah berhasil mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dengan baik. Keberhasilan Wardah dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dapat diatribusikan kepada beberapa faktor berikut. Yang pertama, kualitas produk yang berkualitas. Wardah menempatkan kualitas produk sebagai prioritas utama. Produk-produk kosmetik Wardah terkenal akan kualitasnya yang baik, yang memenuhi standar internasional. Hal ini menciptakan kepercayaan pelanggan terhadap merek ini. Kemudian yang kedua, inovasi produk. Wardah secara terus-menerus melakukan inovasi dalam produk-produknya. Mereka merespon tren dan permintaan pasar dengan mengembangkan produk-produk baru yang relevan. Kemudian ketiga, pemahaman yang mendalam tentang pasar lokal. Wardah memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan preferensi konsumen Indonesia. Mereka merancang produk yang sesuai dengan warna kulit, iklim, dan budaya lokal.
Kemudian yang keempat, harga yang terjangkau. Salah satu kunci kesuksesan Wardah adalah menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Hal ini memungkinkan mereka untuk mencapai segmen pasar yang lebih luas. Kemudian yang kelima, komitmen pada keberlanjutan. Wardah memiliki komitmen terhadap produk yang ramah lingkungan. Mereka memperhatikan bahan-bahan yang digunakan dalam produk mereka dan berusaha mengurangi dampak lingkungan. Yang keenam, pemasaran yang efektif. Wardah memiliki strategi pemasaran yang efektif, termasuk kampanye iklan yang baik dan kehadiran yang kuat di media sosial. Mereka juga sering berkolaborasi dengan selebriti untuk meningkatkan daya tarik merek. Kemudian yang ketujuh, pengelolaan rantai pasokan yang baik. Wardah memiliki pengelolaan rantai pasokan yang efisien, memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan kualitas produk yang konsisten. Kemudian yang kedelapan, komitmen pada inklusi sosial. Wardah dikenal dengan komitmennya pada inklusi sosial dan kesetaraan gender. Mereka memperkerjakan banyak wanita Indonesia dan memberdayakan mereka untuk mengembang dalam karir mereka. Dan yang kesembilan, kualitas manajemen. Manajemen yang efisien dan efektif adalah salah satu kunci sukses Wardah. Mereka memiliki tim manajemen yang berpengalaman dan berkomitmen untuk mengembangkan bisnis. Kemudian yang terakhir, pendekatan berbasis data. Wardah menggunakan data dan analisis untuk memahami perilaku konsumen dan tren pasar. Hal ini membantu mereka dalam mengambil keputusan yang baik. Selanjutnya yaitu ada Toyota. Kesuksesan Toyota dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dapat distribusikan kepada beberapa faktor kunci berikut, yaitu yang pertama ada sistem produksi Lehan atau Toyota Production System TPS. Toyota menciptakan TPS yang dikenal dengan sebagai sistem produksi Lehan yang mengutamakan efisiensi, eliminasi limbah, dan peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya ada kualitas produk yang tinggi. Toyota memegang teguh komitmen pada kualitas produk. Yang ketiga, ada inovasi berkelanjutan. Toyota terus-menerus berinovasi dalam produk dan teknologi. Mereka menjadi pelopor dan dalam pengembangan mobil hibrida seperti Toyota Prius yang mendefinisikan ulang industri otomotif. Selanjutnya ada budaya Kaizen. Toyota menerapkan prinsip Kaizen yang berarti peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya yang kelima ada komitmen pada keberlanjutan. Toyota memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya yang keenam ada komitmen pada pelanggan. Toyota sangat fokus pada kepuasan pelanggan. Mereka berusaha untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dan merancang produk yang memenuhi harapan tersebut. Selanjutnya yang ketujuh ada kemitraan yang kuat. Toyota menjalin kemitraan strategis dalam pemasok dan mitra bisnis lainnya. Selanjutnya yang kedelapan ada kepemimpinan yang stabil. Toyota memiliki kepemimpinan yang stabil dan konsisten. Selanjutnya ada diversifikasi global. Toyota memiliki kehadiran global yang kuat dengan pabrik-pabrik dan operasi di seluruh dunia. Mereka mampu menyesuaikan produk mereka dengan kebutuhan pasar lokal. Selanjutnya yang ke-10 ada pendekatan berbasis data. Toyota menggunakan data dan analisis untuk menginformasikan keputusan bisnis mereka. Selanjutnya yang terakhir ada komitmen pada karyawan. Toyota memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan karyawan mereka. Ini menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Jadi, kesuksesan Toyota dalam menggabungkan semua faktor ini telah menjadikannya salah satu perusahaan yang otomotif terkemuka di dunia. Mereka terus berupaya untuk meningkatkan proses produk dan kontribusi terhadap keberlanjutan global. Selanjutnya ada PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia adalah salah satu anak perusahaan dari Unilever, perusahaan multinasional yang terkemuka dalam industri bahan konsumen. Berikut penjelasan lengkap bagaimana Unilever berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Yang pertama ada kepemimpinan yang kuat. Unilever memiliki kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen untuk mencapai visi dan misi perusahaan.
Mereka memiliki tim eksekutif yang berpengalaman dan memiliki pemahaman mendalam tentang industri mereka. Yang kedua ada strategi bisnis yang terfokus. Perusahaan ini telah mengembangkan strategi bisnis yang terfokus pada pertumbuhan berkelanjutan dan berkelanjutan. Mereka telah menetapkan tujuan jangka panjang dan pendek yang jelas untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam bisnisnya. Yang ketiga ada inovasi produk. Unilever Indonesia terus berinovasi dalam mengembangkan produk-produk yang relevan dengan pasar lokal. Mereka telah meluncurkan produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi konsumen Indonesia. Yang keempat ada manajemen sumber daya manusia yang baik. Perusahaan ini memberikan perhatian yang besar pada pengembangan karyawan dan memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Mereka juga menetapkan praktik-praktik yang mendukung keseimbangan kerja hidup yang sehat. Yang kelima ada pengelolaan rantai pasokan yang efisien. Unilever Indonesia telah berhasil dalam mengelola rantai pasokan mereka dengan efisien. Mereka bekerja sama dengan para pemasok lokal untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas. Yang keenam ada komitmen lingkungan. Perusahaan ini juga sangat berkomitmen untuk berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Mereka telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka, termasuk dalam penggunaan energi dan limbah. Yang ketujuh ada pemasaran yang efektif. Unilever Indonesia menggunakan strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk-produk mereka. Mereka mengerti pasar lokal dan menggunakan berbagai saluran pemasaran untuk mencapai konsumen. Yang kedelapan ada komitmen sosial. Unilever Indonesia juga aktif dalam berperan dalam tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan keberlanjutan sosial di masyarakat. Kesuksesan Unilever di Indonesia mengimplementasikan konsep manajemen ini yaitu telah membantu mereka menjadi salah satu pemimpin dalam industri bahan konsumen di Indonesia dan juga berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan ekonomi di negara ini. Selanjutnya adalah perusahaan Tesla. Kesuksesan Tesla dalam mengimplementasikan konsep manajemen dan bisnis dapat didistribusikan kepada beberapa faktor kunci. Yang pertama yaitu inovasi teknologi. Tesla adalah perusahaan yang terkenal karena inovasi dalam teknologi mobil listrik. Mereka mengembangkan teknologi baterai yang canggih, sistem otonom, dan mendesain mobil yang menarik. Kemudian misi dan visi yang jelas. Tesla memiliki misi yang jelas untuk mengakselerasi transisi dunia ke mobil berkelanjutan. Visi mereka adalah menciptakan mobil yang ramah lingkungan tanpa mengorbankan kinerja atau gaya. Kepemimpinan karismatik. Elon Musk atau CEO Tesla dikenal sebagai pemimpin yang karismatik dan visioner. Kepemimpinan yang kuat ini telah mengiklami karyawan dan investor serta membantu membangun citra positif bagi perusahaan. Pendekatan berbasis data. Tesla menggunakan data dan analisis dalam semua aspek bisnisnya. Mereka mengumpulkan data dari kendaraan yang digunakan pelanggan mereka dan menggunakan data tersebut untuk meningkatkan performa kendaraan dan pengalaman pengguna. Kemudian ekosistem pengisian listrik. Tesla telah membangun jaringan supercharge yang luas, memungkinkan pengisian cepat bagi pemilik mobil Tesla. Kemudian Tesla ini merupakan produk yang menggoda. Tesla telah berhasil menciptakan mobil yang menggoda dari segi performa, gaya, dan teknologi. Kemudian komitmen pada berkelanjutan. Tesla sangat berkomitmen pada berkelanjutan lingkungan. Kemitraan strategis. Tesla telah menjalani kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan, termasuk pembuat baterai seperti Panasonic. Kemitraan ini mendukung produksi dan pengembangan teknologi baterai. Kemudian ketangguhan keuangan. Tesla telah berhasil mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Ini termasuk menjaga cash flow yang sehat dan mendapatkan investasi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan mereka. Dan yang terakhir itu karena pengembangan pasar modal. Tesla telah sukses memperluas kehadiran globalnya. Mereka tidak hanya fokus pada pasar Amerika Serikat, tetapi telah menjual mobil mereka di banyak negara di seluruh dunia. Di sini ada contoh perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, yaitu ada Nokia. Kegagalan Nokia di dalam manajemen bisnis merupakan salah satu studi kasus yang menarik dalam dunia bisnis. Beberapa penyebab utama kegagalan Nokia dalam mengelola bisnis mereka yaitu antara lain, yang pertama ada kegagalan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi. Salah satu penyebab utama kegagalan Nokia adalah ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Selanjutnya, yaitu ada kesalahan dalam sistem operasi. Nokia awalnya memiliki sistem operasi yang populer, yaitu Symbian, namun mereka mengambil keputusan yang salah dengan mempertahankan Symbian terlalu lama, sementara pesaing mereka mengembangkan
sistem operasi yang lebih canggih seperti iOS dan Android. Selanjutnya, ada perubahan kepemimpinan yang berulang, di mana Nokia mengalami beberapa perubahan kepemimpinan dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, ada ketidakmampuan dalam inovasi produk. Nokia kehilangan reputasinya sebagai pemimpin dalam inovasi produk. Mereka gagal untuk menghasilkan produk yang dapat bersaing dengan produk-produk terbaru dari pesaing mereka seperti iPhone dari Apple dan smartphone dari Android. Selanjutnya, ada masalah dalam tata kelola perusahaan. Ada juga masalah dalam tata kelola perusahaan Nokia, beberapa keputusan manajemen yang kurang tepat dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan telah mengurangi kepercayaan pemegang saham dan investor. Selanjutnya ada persaingan yang intensif, yaitu persaingan dalam industri ponsel pintar dan yang sangat intensif. Pesaing seperti Apple dan Samsung memiliki sumber daya yang besar dan mampu menghabiskan banyak uang untuk penelitian dan pengembangan produk. Selanjutnya, ada keputusan yang terlambat dalam memanfaatkan ekosistem, di mana Nokia juga gagal memanfaatkan ekosistem yang berkembang di sekitar ponsel pintar seperti toko aplikasi. Jadi, kegagalan Nokia di bidang manajemen bisnis adalah pengingat penting bagi perusahaan lain untuk terus beradaptasi dengan perusahaan pasar dan teknologi, untuk tetap fokus pada inovasi dan untuk mempertahankan tata kelola perusahaan yang baik. Baik, selanjutnya ada 7-Eleven. 7-Eleven adalah salah satu jaringan toko serba terbesar di dunia, tetapi mereka juga menghadapi tantangan dalam manajemen bisnis. Berikut merupakan penyebab kegagalan atau kendala yang mungkin dialami oleh 7-Eleven. Yang pertama, yaitu ada peningkatan persaingan, di mana industri retail, terutama toko serba adalah industri yang sangat kompetitif. Yang kedua, ada tren konsumen yang berubah, di mana perubahan tren konsumen dapat memengaruhi bisnis retail. Misalnya, jika konsumen mulai lebih banyak berbelanja secara online daripada pergi ke toko fisik, ini dapat berdampak negatif pada bisnis toko fisik seperti 7-Eleven. Ketiga, kemungkinan perubahan regulasi, di mana perubahan dalam regulasi pemerintah seperti peraturan tentang jadwal operasional toko atau perpajakan bisa menjadi kendala bagi bisnis retail seperti 7-Eleven. Yang keempat, ada manajemen yang tidak efisien. Masalah dalam manajemen internal seperti tata kelola yang buruk, pengelolaan stok yang tidak efisien, atau perencanaan strategis yang lemah dapat menjadi penyebab kegagalan dalam bisnis retail. Selanjutnya yang kelima, ada krisis ekonomi atau perubahan makroekonomi. Krisis ekonomi atau perubahan dalam kondisi makroekonomi dapat memengaruhi daya beli konsumen dan keuntungan bisnis retail. Yang keenam, ada teknologi yang tidak terkelola dengan baik. Penggunaan teknologi yang tidak efisien atau tidak terkelola dengan baik dalam operasional bisnis dapat mengakibatkan masalah dalam manajemen inventaris, penagihan, atau layanan pelanggan. Yang ketujuh, ada kebijakan franchising yang tidak tepat. Jika 7-Eleven mengelola bisnis mereka melalui model franchising, kebijakan franchising yang buruk atau hubungan yang buruk dengan pemilik waralaba dapat menjadi masalah. Selanjutnya, yang terakhir yang ke-8, ada perubahan dalam preferensi konsumen, di mana perubahan dalam preferensi konsumen terhadap jenis produk atau layanan tertentu juga bisa memengaruhi bisnis. Jadi, perusahaan seperti 7-Eleven harus terus memantau tren industri, berinovasi dalam produk dan layanan, dan menjaga efisiensi dalam operasional mereka agar tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Dalam manajemen bisnis, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan berinovasi adalah faktor kunci untuk menjaga keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya ada PT Sariwangi. PT Sariwangi adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri teh di Indonesia. Meskipun menurut informasi spesifik tentang kegagalan PT Sariwangi dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis tidak tersedia dalam pengetahuan saya hingga tahun 2021. Ada beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan kegagalan perusahaan dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Beberapa kemungkinan faktor tersebut antara lain, yang pertama, adanya kurang inovasi. Dalam industri apapun, inovasi adalah kunci untuk tetap bersaing. Jika PT Sariwangi gagal untuk berinovasi dalam produk, proses produksi atau pemasaran, maka mereka dapat tertinggal oleh pesaing yang lebih inovatif. Yang kedua, ada
tidak memahami pasar. Salah satu faktor penting dalam bisnis adalah memahami pasar dan pelanggan Anda. Jika PT Sariwangi tidak dapat memahami perubahan dalam preferensi konsumen atau tidak dapat bersaing dalam hal harga atau kualitas, mereka dapat kehilangan pangsa pasar. Yang ketiga ada masalah finansial. Kegagalan dalam manajemen keuangan atau perencanaan keuangan yang buruk dapat mengakibatkan masalah finansial yang serius bagi perusahaan. Hal ini termasuk masalah seperti hutang yang tidak terkendali atau pengeluaran yang tidak efisien. Yang keempat, kurangnya adaptasi terhadap perubahan. Bisnis selalu berubah, terutama dalam lingkungan bisnis yang dinamis seperti Indonesia. Jika PT Sariwangi tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan eksternal seperti perubahan regulasi, perubahan iklim, atau perubahan pasar, mereka dapat mengalami kesulitan. Yang kelima ada manajemen yang tidak efektif. Manajemen buruk atau tidak efektif dapat menghambat pertumbuhan perusahaan. Ini termasuk kurangnya perencanaan strategis, kurangnya pemantauan kinerja, atau masalah internal lainnya. Yang keenam, tidak menghadirkan nilai tambah. Untuk berhasil dalam bisnis, perusahaan harus dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan mereka. Jika Sariwangi tidak dapat menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan, mereka dapat kehilangan bisnis mereka. Yang ketujuh, ada kualitas yang buruk. Dalam industri makanan dan minuman seperti teh, kualitas produk sangat penting. Jika produk PT Sariwangi mengalami masalah kualitas, ini dapat mengurangi kepercayaan pada pelanggan. Yang kedelapan, ada kualitas yang kuat. Industri teh dapat menjadi industri yang sangat kompetitif jika PT Sariwangi tidak bersaing dengan pesaingnya dalam hal harga, kualitas, atau pemasaran. Ini dapat mengganggu bisnis mereka. 9. Kurangnya kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang kurang efektif atau kurang efisien jelas dari manajemen eksekutif dapat mengakibatkan kegagalan perusahaan. Faktor penting yang diingat bahwa kegagalan suatu perusahaan bisa disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor ini atau faktor lain yang unik untuk situasi perusahaan tertentu. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kegagalan PT Sariwangi, diperlukan analisis yang lebih rinci dan data yang lebih lengkap. Selanjutnya ada perusahaan Kodak. Kegagalan Kodak dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor kunci, terutama dalam konteks perubahan teknologi dan pasar yang cepat. Kegagalan Kodak yang pertama itu karena gagal bersaing dalam era digital. Salah satu penyebab utama kegagalan Kodak adalah ketidakmampuan mereka untuk bersaing dalam era digital. Meskipun Kodak adalah pemimpin dalam fotografi film tradisional, mereka gagal mengejar tren fotografi digital. Mereka tidak berhasil mengembangkan produk dan layanan digital yang kompetitif. Yang kedua, karena kemacetan dalam inovasi. Kodak mungkin terlalu percaya diri dengan dominasinya dalam fotografi film dan kurang berfokus pada inovasi. Yang ketiga, mengabaikan pasar kamera digital. Kodak awalnya memiliki teknologi kamera digital, tetapi mereka gagal memanfaatkannya dengan baik. Yang keempat, perlawanan internal terhadap perubahan. Beberapa laporan menyatakan bahwa ada perlawanan internal di Kodak terhadap perubahan menuju teknologi digital. Kemudian karena kendala keuangan, investasi besar dalam teknologi digital bisa menjadi beban finansial yang besar bagi Kodak. Ketika perusahaan menghalangi ketekanan keuangan, mereka mungkin kesulitan mengikuti investasi yang diperlukan dalam teknologi baru. Yang keenam, ada kepemimpinan yang kurang efektif. Kepemimpinan yang kurang efektif atau kurangnya visi yang jelas dari manajemen eksklusif dapat menjadi faktor penyebab kegagalan. Yang ketujuh, hak paten yang kurang bermakna. Meskipun Kodak memiliki banyak paten dalam fotografi film, mereka mungkin gagal memanfaatkan hak paten ini dalam dunia digital yang berkembang pesat. Kemudian karena komitmen pada bisnis utama yang lama, Kodak terlalu lama berpegang pada bisnis utama mereka, yaitu film fotografi. Meskipun trennya sudah jelas bergerak ke arah digital, mereka gagal untuk mengubah portofolio bisnis mereka dengan cepat. Kemudian tidak mengikuti tren konsumen. Perusahaan harus selalu memahami dan mengikuti tren konsumen. Kemudian ada Enron Corporation. Kegagalan Enron Corporation dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor kunci yang membuatnya menjadi salah satu kasus terbesar dan paling kontroversial dalam sejarah bisnis. Berikut adalah beberapa penyebab kegagalan Enron. 1. Kecurangan akuntansi. Salah satu penyebab utama kegagalan Enron adalah praktik akuntansi yang curang dan manipulatif. Perusahaan menggunakan berbagai entitas kasus atau CPV untuk menyembunyikan utang besar dan kerugian. Hal ini menghasilkan laporan keuangan yang sangat tidak akurat dan menyesatkan. Kemudian yang kedua, ketidaktransparan. Enron menjalankan bisnisnya dengan tingkat ketidaktransparan yang tinggi.
Informasi tentang transaksi dan keuangan perusahaan tidak dapat diakses atau dimengerti oleh investor dan pemegang saham. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakpastian di pasar. Kemudian yang ketiga, konflik kepentingan. Para pemimpin dan eksekutif Enron memiliki konflik kepentingan yang signifikan. Banyak dari mereka memiliki saham perusahaan, namun mereka juga terlibat dalam praktik yang merugikan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka. Kemudian yang keempat, kurangnya pengawasan dari pengendalian. Dewan Direksi Enron tidak dapat mengawasi dan mengendalikan praktik-praktik yang meragukan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Hal ini dapat disebabkan oleh peran ganda beberapa direktur yang juga memiliki peran dalam entitas bisnis lain yang berhubungan dengan Enron. Kemudian yang kelima, tekanan keuntungan kuartalan. Enron sangat fokus pada pertumbuhan pendapatan dan keuntungan setiap kuartalan. Tekanan ini mendorong praktik-praktik akuntansi yang meragukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik daripada yang sebenarnya. Kemudian yang keenam, kegagalan kantor akuntan publik. Kantor akuntan Arthur Andresen yang bertanggung jawab atas audit Enron juga ikut serta dalam kecurangan akuntansi. Mereka gagal melaksanakan tugas audit dengan baik dan memungkinkan praktik-praktik curang berlangsung. Kemudian yang ketujuh, sikap tidak peduli terhadap resiko. Manajemen Enron tampaknya mengabaikan resiko-resiko besar yang mereka ambil, termasuk resiko-resiko terkait dengan bisnis energi dan derivatif. Mereka meremehkan implikasi jangka panjang dari keputusan bisnis mereka. Kemudian yang kedelapan, tindakan hukum dan investigasi. Pada akhirnya, ketindakan hukum dan investigasi oleh otoritas regulasi mengungkapkan praktik ilegal yang telah dilakukan oleh Enron. Hal ini mengakibatkan kebangkrutan perusahaan dan kerugian besar bagi investor. Kemudian yang kesembilan, kepercayaan publik hancur. Skandal Enron merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan-perusahaan besar dan pasar keuangan secara keseluruhan. Hal ini menghasilkan dampak yang signifikan pada ekonomi dan regulasi bisnis. Kasus Enron adalah peringatan penting tentang bahayanya praktik bisnis yang tidak etis, ketidaktransparan, dan kurangnya pengawasan. Hal ini menekankan pentingnya perusahaan menjalankan bisnis mereka dengan integritas, etika, dan tanggung jawab sosial agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari